Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Farhat Amin Muhammad. My goal in making this video is to fulfill my final semester exam. Nama saya Farhat Amin Muhammad. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Baik, dimulai dari materi ke-9 yang sudah saya ringkas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kata sandang atau artikel. Kata sandang atau artikel adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari kata benda atau dalam bahasa Inggris disebut dengan nouns. Kata sandang memiliki beberapa fungsi. Antara lain, kata sandang dapat digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah digunakan sebelumnya. Contoh dari kata sandang yaitu he goes to the week market twice a week. Dia pergi ke pasar, yang artinya dia pergi ke pasar 2 kali seminggu. Untuk materi ke-10 yang sudah saya ringkas juga, di sini menjelaskan tentang modal auxiliary verbs, yaitu kata-kata yang digunakan bersama dengan kata kerja dan ditempatkan di depan subjek. Ada beberapa jenis kata dalam modals, antara lain adalah shall, will, would, can, may, should, dan lain sebagainya. Baik, untuk materi ke-11 yang sudah saya ringkas menjelaskan tentang kata tanya atau question words. Ada beberapa kata tanya yaitu who, what, where, when, why, whose, which, how. Kata who untuk menanyakan siapa, kata what untuk menanyakan nama, benda, pekerjaan, dan lain sebagainya. Untuk kata where untuk menanyakan tempat, dan untuk when menanyakan waktu, why alasan dan sebab, dan how untuk menanyakan keadaan atau dengan cara apa. Dan berikutnya untuk materi ke-12 yang saya ringkas ini menjelaskan tentang present perfect tense, yaitu kalimat yang perubahan kata kerjanya menunjukkan suatu kejadian atau keadaan yang terjadi di masa lampau dan masih berlangsung sampai saat ini. Hasil dari kejadian itu masih relevan atau berlangsung sampai saat ini, dan suatu kejadian yang masih dapat diulangi pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Baik, dan untuk materi ke-13 menjelaskan tentang have, kepunyaan atau kepemilikan suatu benda, suatu kualitas dan suatu hubungan. Contohnya, she has a few boyfriends, yang artinya dia mempunyai beberapa pacar. Baik, dan untuk materi ke-14 dalam ringkasan saya yang menjelaskan tentang preposition, yaitu kata seperti at, in, dan on yang digunakan dengan kata benda dan biasanya ditempatkan di depan kata benda. Contohnya, in the classroom on Friday, at home in February. Dan untuk materi ke-15 menjelaskan tentang simple future tense, yaitu kalimat yang perubahan kata kerjanya menyatakan suatu kejadian atau keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan kalimat ini digunakan untuk menyatakan pendapat, anggapan tentang suatu keadaan yang akan datang. Mungkin itu saja ringkasan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Berikutnya saya akan melanjutkan untuk membaca satu artikel yang berkaitan dengan hukum sesuai dengan apa yang telah Bapak kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah artikel dalam bahasa Inggris yang berkaitan dengan hukum. Many of you guys then ask, how did the omnibus law start? Because of that reason, I'm going to cover the start of omnibus law until becoming a legislation we know today. During his second term, presidential
inauguration on October, Jokowi proposed to legislation UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. In his speech, he told the public that these bills will not only revise several bills, but also dozens of bills. He hoped to simplify the rules in quantity and in terms of the ruling, so it will be on target. There are 12 sectors that are covered by Omnibus Law, such as number 1, simplification of land permits. Number 2, investment criteria. Number 3, employment. Number 4, the protection of SMIS. Number 5, the S to start a business. Number 6, the support to do research and innovation. Number 7, governmental administration. Number 8, sanitation enforcing. Number 9, land controlling. Number 10, the ease of governmental projects. Number 12, special economic zone. Additionally, there's 6 sectors regarding the section are covered. Number 1, invest funding. Number 2, territorial system. Number 3, individual taxpayer. Number 4, taxpayer compliance. Number 5, business climate fairness. And number 6, facilities. Dan kemudian di sini saya akan menerjemahkan artikel yang saya baca tadi. Banyak dari kalian kemudian bertanya bagaimana Omnibus Law dimulai. Karena itu di sini saya akan membahas mulai dari Omnibus Law hingga menjadi undang-undang yang kita kenal sekarang. Dalam pelantikan presiden periode keduanya pada 20 Oktober tahun 2019, Jokowi mengusulkan 2 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Dalam sambutannya ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa RUU tersebut tidak hanya akan merevisi beberapa RUU, tetapi juga puluhan RUU. Ia berharap agar aturan disederhanakan secara kuantitas dan aturan agar tepat sasaran. Ada 11 sektor yang dicakup oleh Omnibus Law seperti penyederhanaan perizinan tanah. Yang kedua, kriteria investasi, ketenaga kerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan untuk memulai usaha, dukungan untuk melakukan penelitian dan inovasi, administrasi pemerintahan, pemberian sanksi, penguasaan lahan, kemudian kemudahan proyek pemerintah, kawasan ekonomi khusus. Itu bagian dari 11 sektor yang dicakup oleh Omnibus Law. Selain itu, ada 6 sektor tentang perpajakan ini tercakup. Yang pertama, pendanaan investasi. Yang kedua, sistem teritori. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi. Yang keempat, kepatuhan wajib pajak. Yang kelima, keadilan iklim bisnis. Yang keenam, fasilitas. Baik, mungkin itu saja artikel yang saya bacakan. Dan berikut kata-kata hukum yang akan saya terjemahkan dalam bahasa Inggris. Baik, ada beberapa kata-kata hukum yang akan saya sebutkan dalam bahasa Inggris disertakan dengan terjemahannya. Yang pertama adalah attorney, yaitu sama seperti dengan pengacara. Yang kedua, barrister, seorang pengacara yang mengajukan pembelian sebelum masuk ke tahap pengadilan tinggi. Biasanya
dalam istilah di Inggris. Yang ketiga, court of law, tempat digelarnya persidangan. Yang keempat, evidence, informasi yang disajikan dalam persidangan untuk membuktikan atau mendukung poin dalam pernyataan. Yang kelima, guilty, yaitu bersalah dalam sebuah kasus. Yang keenam, judge. Judge dalam ini diartikan pejabat publik yang memiliki otoritas untuk mendengar dan memutuskan kasus persidangan. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan hakim. Yang ketujuh, jury, yaitu kelompok orang yang dipilih untuk mendengarkan bukti dalam sebuah kasus dan memberikan keputusan. Yang ke-8, lawsuit, persidangan antara dua pihak yang terlibat. Yang ke-9, lawyer, orang yang memiliki landasan hukum dan diminta untuk menjadi perwakilan orang lain. Yang ke-9, plead, atau orang yang membela suatu kasus hukum, membuktikan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Yang ke-10, sentence, keputusan persidangan terutama berkaitan dengan hukuman yang diberikan. Yang ke-11, solicitor, yang artinya pengacara yang memberi nasihat atau menjadi perwakilan bagi klien dalam urusan hukum. Yang ke-12, sue, memulai tindakan hukum melawan seseorang dan dibawa ke ranah persidangan atau menuntut. Yang ke-13, trial, pemeriksaan formal dalam sebuah kasus persidangan. Yang ke-14, verdict, yaitu keputusan formal atau menemukan seorang hakim. Yang ke-15, without prejudice, yaitu tanpa kerugian atas aspek legal atau klaim tertentu. Well, that's the test that I have met. Thank you. Sorry if there are some words that I mispronounce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah tugas yang sudah saya buat. Terima kasih dan maaf jika ada beberapa kata yang saya salah ucapkan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.